Darren menarik tubuh Bella, semakin membuka melebarkan kedua kakinya. Kepala pria itu kemudian bergerak turun mencari sesuatu yang dia inginkan. Ya Tuhan, hancur sudah pertahanan yang ia bangun selama ini. Bella sudah terlanjur mengambil jalan pintas ini demi menyelamatkan nyawa adiknya. Kau tidak berbohong Nona, baiklah. Pembuktiannya sudah cukup. Kau lolos. Darren membersihkan tangannya dan mengelapnya menggunakan sapu tangan yang ia keluarkan di kantong celananya. Bella menatapnya dengan napas yang masih tak beraturan. Pria matang itu kemudian berdiri dan mengambil gelas berkaki yang berisi minuman kesukaannya di dalamnya. Ia meneguk air berwarna ungu kemerahan itu di pinggiran gelas dengan tatapan yang tak lepas menatap Bella lekat. Aku tidak akan memakai pelayananmu malam ini, ucapnya pongah, membuat Bella langsung mengerutkan alis di atas tempat tidur. Bella menarik selimut, menutup bagian tubuhnya yang masih bisa terlihat sepasang mata Hazel itu. Kenapa Tuan? Tanya Bella memberanikan diri. Aku tidak mau sembarangan melakukannya, meski sekarang aku tahu kau masih suci, kau harus lulus tes kesehatan yang akan disediakan khusus untukmu nanti Bella. Perlu kau ketahui aku juga harus mempersiapkan hal lain untuk hubungan kita ke depan. Kening Bella semakin keriting mendengarnya. Hubungan? Apa maksud Tuan? Bella benar-benar tak mengerti sedikit pun. Bukankah dia dipanggil ke hotel ini untuk bertemu pria ini lalu setelahnya Bella bisa pergi setelah selesai melakukan tugasnya, memberi kepuasan pada pelanggan. Dan setelah dia akan mendapatkan jatah bayarnya dari Madam Gina, wanita yang membantu memperkenalkannya pada Darren. Darren menyeringai melihat wajah polos itu. Bukan hanya cantik dan masih murni. Bella ternyata juga sangat naif. Apa wanita itu belum menerangkan lebih detail padamu tentang negosiasiku? Cek, kurasa dia mencoba menjebakmu Bella. Darren berdecak, antara miris namun ia juga tak terlalu peduli. Yang penting dia sudah membayar mahal pada Madam Gina untuk mendapatkan wanita yang masih suci seperti Bella. Tuan, aku benar-benar tidak mengerti, tolong jelaskan semuanya padaku, pinta Bella. Ia mulai was-was dengan tatapan arti perkataan Darren tadi. Darren tak langsung menjawab, pria itu malah berjalan mendudukkan dirinya di atas sofa panjang yang ada di ruangan itu. Ia mengambil lalu menyalakan sebatang rokok. Dengan mengapit benda itu di antara kedua tangannya, Darren menikmati kepulan asap putih yang membumbung keluar dari mulutnya sendiri. Ia sepertinya sangat suka dengan benda itu. Terlihat bibirnya menghitam walau tak mengurangi pesonanya sedikit pun. Di usianya yang setara ayah Bella, Darren malah terlihat sangat gagah dan tampan. Aku sudah membayar sebesar 500 juta uang muka pada perempuan bernama Madam Gina itu, aku sudah melunasi pembayaran atas dirimu, dan baru saja aku melunasi 500 juta sisa yang ia minta, jadi 1 miliar sudah kulunasi di depan muka. Darren menggerakkan ponselnya dan memperlihatkan mutasi rekeningnya pada Bella dengan senyum tipis. Bella kontan membeliak dengan wajah kaget. Hah, 1 miliar? Ya, 1 miliar, Bella. Bella kembali tercengang hebat, bahkan bibirnya kontan terbuka saking syoknya. 1 miliar. Nominal angka yang jelas tidak main-main. Bagi Bella uang dalam jumlah itu amatlah sangat besar. Kenapa jumlahnya banyak sekali? Bukankah Tuan hanya memberiku 10 juta untuk sekali melayani? Bella berusaha menguasai suasana hatinya. Meski perkataan Darren berhasil memporak-porandakan ketenangannya. Sepertinya ada yang salah di sini. Jangan-jangan benar kata Darren tadi, Madam Gina sudah menipunya. Karena wanita itu mengatakan Bella hanya akan mendapatkan komisi sebesar 10 juta untuk sekali melayani tamu pentingnya. Darren tertawa keras mendengarnya. 10 juta. Perempuan itu mengatakan padamu aku hanya membayar 10 juta Bella. Itu sama saja dia mengolok-olok harga diriku. Aku tidak pernah memberi harga serendah itu meski wanita yang aku ambil darinya bukanlah seorang yang masih suci. Darren berkata sangat jelas,
dan Bella bisa merasakan pria itu sangat jujur. Kedua bahu Bella langsung merosot jatuh. Ya Tuhan, cobaan macam apa ini? Kenapa semuanya malah jadi begini? Teganya Madam Gina menipunya di tengah masalah yang sedang menimpanya saat ini. Tuan, sepertinya kita harus meluruskan semua ini. Aku benar-benar tidak tahu kau sudah membayarku sebanyak itu. Maksudmu apa Bella? Kau ingin melarikan diri dariku? Tidak, aku akan tetap memenuhi tugasku padamu Tuan, tapi aku harus menyelesaikan urusanku dulu dengan Madam Gina. Sebelum semuanya clear dan jelas, aku tidak bisa melakukan yang kau minta. Brak. Sebuah hentakan keras di atas meja membuat Bella berjingkat kaget. Dia menahan napas ketika melihat perubahan air muka Darren. Laki-laki itu terlihat tidak suka dengan perkataannya barusan. Sepasang mata Hazel Darren bahkan menyorotnya sangat tajam, seakan mampu melumpuhkan keberanian Bella hanya dengan tatapan saja. Kau mencoba mempermainkanku. Darren berdiri dengan mendengus marah. Bella ketakutan dan mencoba mundur pelan-pelan. Tidak sungguh, aku hanya ingin menyelesaikan urusanku dulu dengan Madam Gina. Tuan, uang yang Tuan kirim jumlahnya sangat besar, aku bahkan tidak mendapat setengahnya. Bukankah ini tak adil bagiku? Bella berusaha keras menekan rasa ngerinya. Laki-laki itu masih menyorotnya dengan tatapan tak bersahabat. Itu urusanmu dengan wanita itu, aku tidak peduli Bella, kau sudah menjadi budakku sejak aku membayar lunas dirimu pada wanita itu. Kau tidak bisa memutuskan seenaknya dan menjeda apapun di sini, besok kau harus tetap datang ke mansionku untuk melakukan serangkaian tes kesehatan. Darren mengatakan hal yang membuat Bella tak percaya. Pria ini benar-benar egois dan tak punya hati nurani. Tidakkah dia memikirkan perasaan Bella yang saat ini tengah syok karena ia baru saja tahu Gina menipu dirinya? Aku sudah bilang tadi aku tidak tahu menahu so. Bella berjenggot kaget saat suara memekakkan itu kembali terdengar. Rang. Suara gelas yang dilempar keras ke arah tembok membuat kalimat yang tadi hendak Bella utarakan kembali tenggelam ke tenggorokan. Darren menatapnya dengan tatapan sangat tajam lagi mengerikan. Aku tidak suka ada yang mempermainkanku. Selesaikan urusanmu dengan wanita itu, tapi kau tidak boleh membatalkan kesepakatan yang sudah deal. Desis Darren dengan netra yang memerah. Bella mundur saat pria itu mulai kembali berjalan mendekati ranjang. Ia menatap Bella dengan kilatan kemarahan yang semakin membuat bulu kuduk meremang. Aku bahkan tidak tahu kesepakatan apa yang Tuan maksud sejak tadi, Madam Gina bahkan tidak pernah menjelaskan apapun kepadaku. Dia hanya mengatakan aku harus melayani Tuan malam ini. Hanya itu, tidak ada yang lain. Terang Bella mulai frustasi karena Darren sepertinya tak peduli sedikit pun dengan penjelasannya. Kau tahu Bella, deal is deal. Apapun yang kau katakan tidak akan merubah fakta bahwa aku sudah membayar mahal untukmu. Gina menandatangani kontrak yang berisi aku berhak atas dirimu selama 1 tahun ke depan. Aku bebas melakukan apapun padamu selama kau masih terikat kontrak itu Bella. Bagai tersambar petir di siang bolong, tubuh Bella langsung membeku dengan wajah syok. Jika benar yang dikatakan Darren, berarti Madam Gina benar-benar sudah menipunya dengan telak. Bella menghapus sisa makeup di wajahnya dengan perasaan dongkol. Dia baru saja diantar oleh orang suruhannya Darren menuju kamar kosnya yang terletak di sebuah pinggir jalan. Untunglah saat di hotel tadi Darren memberitahunya lebih awal soal kesepakatan itu. Kalau tidak, ia pasti akan merasa ditipu mentah-mentah. Kini Bella harus menyelesaikan urusannya lebih dulu dengan perempuan sialan bernama Madam Gina itu. Setelah itu baru dia akan memutuskan hubungannya dengan Darren akan dibawa kemana. Aish pusing. Rutuknya sambil mengacak-acak rambutnya sendiri. Tak lama ponsel di dalam tas Bella pun berdering. Bella mengeluarkan benda pipi itu dari sana lalu gegas menekan tombol hijau yang ada di layar. Halo Yah. Bella, kamu udah ada uang belum buat kemo adikmu minggu depan?
Maaf ya ayah, bener-bener gak tahu harus minta tolong ke siapa lagi kalau bukan ke kamu, nak. Suara familiar di seberang sana terdengar menghela napas berat. Bella menggigit bibir dengan wajah bingung dan sedih. Bella usahakan ya, ayah. Oh ya, gimana keadaan Tito? Dia baik-baik aja kan? Tanya Bella berusaha mengalihkan topik. Bella memang belum punya uang untuk membantu pengobatan sang adik, bahkan 10 juta yang seharusnya sudah di tangannya malam ini terpaksa tak Bella ambil dari Madam Gina, karena ia terlalu kesal bertemu muka dengan wanita penipu itu. Tito semakin ngeluh sakit dadanya nak, kanker hatinya sepertinya semakin menyebar. Ayah bener-bener gak tega ngeliatnya, jawab ayah Bella dengan suara yang semakin lirih. Bella terdiam, malah semakin teriris sakit mendengar kabar buruk itu. Ia mengepalkan tangannya, dengan ini bulat sudah tekad Bella untuk merebut haknya yang sudah disabotase oleh Madam Gina. Uang 1 miliar dari Darren itu bisa ia pergunakan untuk pengobatan adiknya bukan? Daripada harus ia relakan untuk perempuan ular itu. Bella akan langsung transfer ayah kalau uangnya udah ada, besok Bella kabarin ayah lagi. Setelah menutup teleponnya, Bella langsung melempar tubuhnya ke atas ranjang single di dalam kamar kosnya. Ia menatap langit-langit kamar yang sama sekali tak menarik, hanya demi mengalihkan sedikit kecemasannya pada kondisi adiknya yang semakin mengkhawatirkan. Bella menekan kepalanya sendiri ke atas bantal sambil bergumam pelan. Aku harus menemui Madam Gina dan meminta uang bagianku besok, harus. Pagi menjelang, sesuai yang sudah ia putuskan tadi malam. Bella menaiki taksi menuju tempat Madam Gina tinggal. Bella datang pada jam yang salah sepertinya, karena saat ia sampai di tempat itu masih tutup. Ia harus sabar dan akhirnya selepas pulang dari kuliahnya Bella kembali mendatangi klub itu lagi. Seorang penjaga menyuruhnya menunggu sebentar di depan gerbang. Tak lama ia pun akhirnya dipersilahkan masuk ke dalam. Halo Bella sayang, selamat datang, kemarilah cantik, ucap Madam Gina yang menyambutnya dengan senyum lebar. Bella mendesis dalam hati, sungguh licik orang ini. Setelah mendengar penjelasan Darren semalam, Bella jadi tahu watak asli perempuan di hadapannya ini. Aku tidak ingin basa-basi madam, ucap Bella pelan namun tajam. Madam Gina mengerutkan alisnya, ia mendekati Bella dan mencoba merangkul bahu gadis itu untuk duduk di sofa namun Bella malah mundur dengan cepat, mencipta jarak. Tidak, jangan berani menyentuhku. Ada apa sayang? Apa Tuan Darren sudah berbuat sesuatu yang salah semalam padamu? Tanya Madam Gina mencoba menebak apa gerangan yang membuat suasana hati Bella tiba-tiba memburuk. Ah, aku tahu. Jangan-jangan kamu marah karena semalam Madam lupa untuk mentransfer bagianmu? Maaf ya sayang, semalam Madam benar-benar lelah dan ketiduran, ucap Madam Gina terlihat menyesal. Bella masih berusaha menahan diri. Yesi, kemarikan ponsel Madam. Gina menggerakkan jarinya ke arah Yesi asistennya. Yesi mengangguk, ia bangun lalu mengambil ponsel madamnya itu yang tergeletak di atas meja. Bella masih memperhatikan dengan sorot mata yang semakin menajam. Kemudian setelah mengotak-atik benda itu beberapa saat, Madam Gina akhirnya memperlihatkan bukti transferan senilai 10 juta rupiah kepada Bella. Bella tersenyum sangsi. Itu bahkan tidak ada setengahnya dari 1 miliar yang kau dapat dari Tuan Darren. Cibir Bella dengan nada sinis. Madam Gina terperangah, wajahnya langsung panik. Bella apa maksudmu? Tanyanya tergagap, muka Gina seperti maling yang tertangkap basah. Bella mendesis. Kau berhutang penjelasan padaku Madam. Teganya kau menipuku. Tuding Bella berang. Madam Gina yang wajahnya semakin panik hanya mampu meremas ponsel yang digenggamnya, ia tidak menyangka Bella akan tahu semuanya secepat ini. Bella Madam bisa jelaskan, ucap Gina mencoba mendekati Bella, tapi lagi-lagi Bella menghindar. Aku tidak mau lama-lama di tempat ini, cepat berikan saja uang haku itu, aku mau uang itu ditransfer utuh ke dalam rekeningku sekarang,
sisanya akan aku putuskan. Aku akan memberimu bagian berapa. Tegas Bella tak main-main. Madam Gina jelas tak setuju. Seharusnya kau tidak seperti ini Bella, kau sedang butuh uang untuk pengobatan adikmu kan? Harusnya kau bersyukur karena kau bisa mendapatkan uang 10 juta itu secara mudah. Jangan mengharapkan lebih karena aku tidak akan memberikan yang kau minta itu. Bella ternganga mendengar jawaban perempuan itu, namun hanya beberapa detik saja. Karena detik berikutnya Bella meringsek maju dengan langkah cepat dan melayangkan satu tamparan keras ke arah wajah perempuan paruh baya itu. Suara pertemuan kulit yang cukup keras membuat suasana di ruangan itu mendadak hening. Kau. Madam Gina mengusap pipinya yang memerah lalu melayangkan tatapan sangat marah pada Bella. Dia merasa harga dirinya baru saja diinjak-injak oleh gadis ini, apalagi tamparan itu disaksikan langsung oleh anak buahnya yang lain. Bella membalas tatapan marah itu tanpa ketakutan sedikit pun. Dia sudah ditipu di sini, jadi Bella merasa berhak memberi pelajaran pada wanita itu. Tangkap dia dan kurung dia di ruangan merah. Titah Madam Gina sambil menunjuk Bella dengan dengusan napas kasar. Sepertinya dia benar-benar tidak terima dengan perlakuan Bella. Bella mengernyit, belum sempat ia mencerna kata-kata wanita itu, beberapa orang pria berbadan besar datang dari arah pintu masuk dan langsung melangkah ke arahnya. Lepas. Kalian mau apa? Aku akan telepon polisi dan melaporkan kalian atas tindak kejahatan ini. Teriak Bella ketika tangannya tiba-tiba dipegangi. Tapi Madam Gina malah tertawa meremehkan. Polisi bahkan tak akan sanggup menemukanmu, karena kau akan dikurung di tempat di mana tidak ada satu orang pun yang dapat menyelamatkanmu. Bawa dia ke sana cepat. Rahang Bella mengatup kuat, ia mencoba meminta tolong pada wanita-wanita di dalam ruangan itu dengan menatap mereka satu persatu. Tapi mereka malah membuang muka, seolah tidak ingin ikut campur urusannya. Wanita itu jelas tidak mau berakhir sama seperti Bella. Lepas. Amuk Bella. Madam Gina tertawa saat mendengar Bella mulai terisak ketika tubuhnya terus didorong ke arah luar. Bella membalas dengan meninggalkan bekas giginya pada salah satu lengan anak buah Madam Gina, karena kerepotan. Salah satu di antara mereka akhirnya menghadiahkan gadis itu dengan satu tepukan keras di tengkuk belakang Bella. Seketika Bella mengaduh, pandangannya memburam, lalu tak lama kegelapan akhirnya meraup kesadarannya.